Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Pokoknya rumah, mobil, dan deposito harus jadi milikku. Kamu keluar cuma bawa baju. Aku cuma bisa diem matung di depan gerbang rumah, ngeliat dia sibuk ngangkutin barang-barang mewah ke dalam truk sewaan. Hati ini rasanya diremes kuat banget. Padahal selama ini aku kerja pagi pulang pagi, cuma buat menuhin gaya hidup sosialitanya. Dia nuduh aku pelit dan gak modal, cuma gara-gara aku lagi ngetatin pengeluaran bulanan demi nyelamatin usaha. Tanpa babi bu, surat gugatan cerai langsung dia lempar ke mukaku, sambil pamer selingkuhan barunya yang katanya lebih tajir melintir. Aku nggak ngelawan. Aku biarin dia ngerasa menang di atas angin, karena dia nggak tahu kondisi keuanganku yang sebenarnya. Sampai akhirnya palu hakim diketok, dan muka sombongnya itu mendadak berubah pucat pasi, kayak mayat hidup. Ternyata dia lupa. Harta Gonogini itu bukan cuma soal bagi aset, tapi juga bagi tumpukan hutang usaha yang nilainya miliaran rupiah. Suara teriakan kurir, "Paket!" di depan pagar rumah, rasanya udah jadi alarm rutin yang lebih nyaring daripada jam wekerku setiap pagi. Belum juga aku sempat nyeruput kopi hitam buat ngilangin ngantuk karena lembur semalam. Istriku, sebut aja Siska, udah lari kegirangan ke depan kayak anak kecil dapat permen. Tangannya sibuk ngebuka tumpukan kardus belanjaan online, mulai dari tas branded KW Super sampai skincare mahal yang harganya bisa buat makan orang sekampung seminggu. Aku cuma bisa ngehela napas panjang sambil ngusap wajahku yang kata orang masih kelihatan baby face di umur 28 ini. Padahal aslinya kerutan di dahi rasanya nambah tiap hari mikirin tagihan. Jujur aja, aku nggak pernah nuntut macem-macem dari Siska. Dia emang cantik banget. Umurnya baru 26 tahun. Kulitnya glowing, rambutnya hitam panjang terawat. Persis kayak kriteria cewek idaman banyak orang. Dulu aku bangga bisa nikahin dia. Rasanya kayak menang lotre. Tapi lama-kelamaan, rasa bangga itu keganti sama rasa sesak di dada. Tiap kali aku pulang kerja dengan badan remuk redam naik motor metik kreditan, yang dia tanya bukan, "Gimana kerjanya mas?" Tapi, "Mas, transferan bulanan kok belum masuk? Aku mau check out keranjang nih, lagi flash sale." Padahal, kondisi keuanganku lagi nggak seindah feed Instagramnya. Usaha kargo logistik yang aku bangun dari nol lagi batuk-batuk parah gara-gara harga BBM naik, dan beberapa klien besar kabur tanpa bayar lunas. Aku mati-matian nutupin ini semua dari Siska, biar dia nggak khawatir. Aku rela makan nasi bungkus lauk orek tempe di pinggir jalan demi bisa tetap ngasih dia jatah belanja jutaan rupiah. Aku pikir, sebagai suami, tugasku adalah nanggung semua beban ini sendirian, biar dia tetap bisa senyum pamer OOTD pakai baju desainer di depan cermin lemari kami. Tapi, kesabaran manusia ada batasnya juga kan? Puncaknya, pas dia minta ganti mobil karena malu sama teman-teman arisannya yang rata-rata dijemput pakai Pajero atau Fortuner. "Mas, masa aku naik taksi online terus sih kalau kumpul? Malu dong sama Jeng Sari yang suaminya baru beliin mobil listrik itu." Rengeknya sambil manyun. Ekspresi yang dulu bikin aku luluh, tapi sekarang malah bikin kepala nyut-nyutan. Aku coba jelasin pelan-pelan kalau kita lagi perlu efisiensi. Istilah halus yang aku pakai buat bilang kalau kita lagi bokek berat. Reaksi Siska, wah jangan ditanya. Dia langsung banting pintu kamar sambil teriak kalau aku suami pelit yang gak ngerti kebutuhan istri. Dia gak tahu aja. Di laptopku yang masih nyala di ruang tamu, layar Excel nunjukin angka merah yang mengerikan. Hutang usaha numpuk di sana-sini, dan aku lagi dipusingin sama debt collector yang mulai rajin nelfonin nomor kantor. Rasanya kayak lagi berdiri di pinggir jurang. Tapi orang yang paling aku sayang malah sibuk dorong aku pelan-pelan cuma demi gengsi. Suasana rumah jadi dingin banget semenjak kejadian itu. Siska mulai sering main HP sembunyi-sembunyi sambil senyum-senyum sendiri.
Tiap aku tanya chat sama siapa, dia cuma jawab ketus. Urusan cewek, kamu mana ngerti? Aku sih awalnya positive thinking aja. Mungkin dia lagi curhat sama teman-teman sosialitanya soal suaminya yang pelit ini. Aku nggak sadar kalau itu sebenarnya tanda bahaya yang harusnya aku waspadai. Bau parfum maskulin yang samar-samar kecium di bajunya pas dia pulang arisan sore itu harusnya jadi alarm buatku. Masalah kecil yang jadi pemicu sebenarnya sepele banget. Malam minggu itu dia maksa ngajak makan di restoran steak mahal di pusat kota. Pas miliran bayar, kartu kredit utamaku decline. Ditolak mesin EDC. Mukaku rasanya panas banget. Malu diliatin pelayan dan pengunjung lain. Siska langsung ngelirik sinis. Matanya yang besar itu melotot tajam banget. Malu-maluin banget sih, Mas. Kartu limit segitu aja habis. Kamu tuh kerja ngapain aja sih? Bisiknya kasar, sambil ngelempar kartu debit dia ke meja dengan gaya angkuh. Malam itu, di dalam mobil pas perjalanan pulang, dia diam 1000 bahasa. Wajah cantiknya ditekuk, bibirnya cemberut, dan dia sibuk ngetik panjang lebar di HP-nya tanpa peduli aku yang nyetir dengan perasaan hancur. Aku nggak tahu apa yang dia ketik dan ke siapa dia ngirim pesan itu. Tapi firasatku bilang ini bukan sekedar ngambek biasa. Dadaku berdebar nggak enak, kayak ada badai besar yang bakal datang ngehantem rumah tangga kami. Tapi aku terlalu naif buat nyadar kalau badai itu udah ada di depan mata. Semenjak kejadian kartu kredit ditolak itu, Siska berubah total jadi manusia paling misterius di rumah ini. Dulu HP-nya gelepas sembarangan di meja makan atau sofa. Sekarang benda pipih itu kayak udah dilem super di tangannya. Ke kamar mandi dibawa, masak mie instan dibawa, bahkan tidur pun ditaruh di bawah bantal. Pernah sekali aku iseng mau minjem buat ngecek jam, karena HP-ku lagi di-charge. Dia langsung nyamber HP-nya dengan panik, kayak orang kebakaran jenggot. "Jangan lancang ya buka-buka privasi orang," bentaknya. Padahal sandi HP-nya pun mendadak diganti tanpa kasih tahu aku. Kecurigaanku makin jadi waktu frekuensi arisannya mendadak naik drastis, jadi seminggu 3 kali. Alasannya macam-macam, mulai dari arisan berlian, arisan tas, sampai arisan panci yang gak masuk akal. Tiap pergi, dandanannya heboh banget, kayak mau kondangan ke gedung bintang 5. Parfumnya nyengat, bajunya gonta-ganti model terbaru, padahal aku tahu persis, kartu kredit udah aku limit. Aku cuma bisa ngintip dari balik gorden jendela, ngeliat dia jalan lenggak-lenggok keluar gang, sambil nunggu taksi online di ujung jalan, ninggalin aku yang cuma bisa makan ati di rumah. Omongan tetangga emang kadang pedas, tapi seringkali ada benernya. Bu RT yang terkenal punya CCTV alami alias mata-mata di pos kamling, tiba-tiba nyegat aku pas lagi manasin motor pagi-pagi. "Mas, istrinya sekarang sering dijemput mobil hitam gilap ya? Bukan taksi online loh itu, platnya cantik, B sekian-sekian RFS gitu deh." Celotehnya sambil nyapu halaman, tapi matanya ngelirik penuh arti. Jantungku rasanya mau copot dengar itu. Aku cuman bisa nyengir kaku, bilang kalau itu mungkin mobil teman kantor barunya Siska. Padahal dalam hati aku tahu, Siska udah setahun gak kerja kantoran. Malam harinya, aku coba pancing obrolan pas dia baru pulang jam 10 malam. Wajahnya berseri-seri, beda banget sama muka cemberutnya kalau lagi sama aku. "Tadi diantar siapa, Yang?" Kata Bu RT kok mobilnya bagus. Tanyaku pelan, berusaha nahan nada curiga biar nggak meledak. Reaksinya, dia langsung ngegas. "Kamu tuh dengerin banget sih omongan tetangga julid? Itu Grab premium tahu, norak banget sih jadi orang. Makanya kerja yang benar biar bisa beliin aku mobil, nggak cuma bisa curigaan." Semburnya sambil ngelempar tas brandednya ke sofa. Tapi ada satu hal yang nggak bisa bohong. Dan itu bukan omongan tetangga atau struk belanja. Itu adalah bau. Pas aku mau masukin baju kotor dia ke mesin cuci, tugas yang sering aku kerjain karena dia malas nyentuh deterjen, aku nyium bau yang asing banget di blazer kerjanya. Itu bukan bau parfum floral manis yang biasa dia pakai, tapi bau maskulin yang tajam, campuran aroma kayu dan tembakau mahal. Bau parfum cowok. Dan aku tahu pasti, itu bukan bauku,
karena aku cuma pakai deodoran roll-on minimarket yang wanginya standar banget. Darahku rasanya mendidih, tapi otakku maksa buat tetap dingin. Aku butuh bukti lebih dari sekedar bau. Besoknya, pas dia lagi mandi, aku nekat ngubek-ngubek tas tangannya yang ditaruh di meja rias. Nggak ada struk hotel atau tiket nonton, tapi aku nemuin satu benda kecil di kantong resleting daram. Korek api gas warna emas dengan ukiran inisial HR. Aku perokok pun bukan. Siska juga benci asap rokok. Jadi punya siapa benda mewah ini? Tanganku gemeteran megang korek itu. Rasanya kayak megang bara api. Siska keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepala. Dan wajahnya langsung pucat pas ngeliat aku megang korek itu. Tapi dasar dia pintar ngeles. Dalam sedetik ekspresinya berubah jadi galak lagi. Itu punya temanku ketinggalan. Tadi kita nongkrong rame-rame. Ada yang nitip korek terus lupa ambil. Kamu nuduh aku apa sih? Selingkuh? Ngaca dong, Mas. Kamu tuh udah miskin. Jangan nambahin beban hidupku sama drama cemburuan gak jelas. Teriakannya bikin kupingku berdengung. Tapi kali ini hatiku udah gak bisa percaya lagi sama sandiwaranya. Malam itu aku tidur di sofa ruang tengah. Pura-pura nonton TV, padahal mata gak bisa merem. Sekitar jam 1 pagi, HP Siska yang di-charge di meja dekat TV nyala sebentar karena ada notifikasi masuk. Cahayanya cukup terang di ruangan gelap. Aku ngelirik pelan, dan di layar terkunci itu muncul pop-up pesan WhatsApp singkat tapi nusuk banget. Nama kontaknya cuma emoji singa, dan isi pesannya, "Besok jadi kan lihat unit apartemennya? Nanti aku transfer pelunasannya sayang." Duniamu rasanya runtuh detik itu juga. Pesan dari kontak bernama Singa itu benar-benar gak bisa bikin aku tidur tenang. Paginya aku mutusin buat gak langsung ngelabrak Siska. Aku butuh bukti kuat, bukan cuma modal emosi doang yang nanti malah bisa diputar balikin sama dia. Siska dandan cantik banget hari itu. Pakai dress floral mahal yang nge-highlight tubuh rampingnya. Rambut hitam panjangnya dikerli gantung ala salon mahal. Dia pamit mau meeting bisnis sama teman lama. Padahal aku tahu, dia udah gak punya bisnis apa-apa selain ngabisin limit kartu kreditku. "Doain ya Mas, biar lancar rezekinya," katanya sambil cipika-cipiki kilat yang kerasa hambar banget di pipiku. Aku nunggu dia pergi naik taksi online premiumnya, terus diam-diam aku buntutin dari jarak aman naik motor. Sepanjang jalan, pikiranku kacau balau. Antara berharap dugaanku salah, tapi logika bilang kalau bangkai yang ditutupin pasti bakal kecium juga. Mobil yang dia tumpangi berhenti di sebuah lobi apartemen mewah di Jakarta Selatan yang lagi hits banget iklannya di mana-mana. Tempat yang jelas-jelas gak mungkin kejangkau sama keuanganku yang lagi berdarah-darah sekarang ini. Dadaku deg-degan parah pas lihat dia turun dan disambut sama cowok tinggi tegap yang nunggu di lobi. Cowok itu bukan orang asing, dia Ardi, mantan pacar Siska zaman kuliah yang katanya udah jadi pengusaha tambang sukses. Penampilannya necis abis, kemeja slim fit, rambut klimis, beda jauh sama aku yang cuma pakai jaket bomber lusuh kena debu jalanan. Yang bikin darahku mendidih, Siska langsung gelendot manja di lengan Ardi tanpa ragu sedikit pun. Ketawa lebar yang gak pernah dia kasih ke aku lagi. Mereka jalan masuk ke arah marketing gallery. Aku parkir motor sembarangan dan buru-buru nyusul, pakai masker dan topi biar gak dikenalin. Di dalam galeri pemasaran yang dingin dan wangi aromaterapi itu, aku pura-pura lihat maket gedung sambil nguping pembicaraan mereka yang duduk di meja deal gak jauh dari situ. Suara Siska kedengeran jelas, nadanya excited banget. "Yang, unit penthouse ini view-nya oke banget. Sumpah aku mau yang ini. Kapan bisa DP?" Rengeknya. Jawaban Ardi bikin lututku lemes seketika. "Tenang sayang, begitu harta gono gini cair dari suamimu yang naif itu, kita langsung lunasin. Kamu yakin kan dia punya aset yang bisa dibagi?" Yakin banget lah. Siska ketawa remeh. Suara yang biasanya merdu, sekarang terdengar kayak suara nenek sihir di kupingku. Dia tuh bego, Mas. Aset ruko sama gudang itu atas nama dia. Tapi kan belinya pas nikah. Hukumnya ya bagi 2 dong. Lumayan banget buat modal kita nikah nanti. Biarin aja dia bangkrut. Yang penting aku aman.
Mendengar itu, rasanya kayak ada petir nyamber tepat di ulati. Jadi, selama ini dia bukan cuma selingkuh hati, tapi udah nyusun rencana mateng buat ngerampok hasil keringatku di saat aku lagi susah-susahnya. Tanganku gemeteran hebat di balik saku jaket, tapi aku paksa buat ngeluarin HP. Aku butuh bukti visual. Dengan posisi sembunyi di balik pilar besar, aku arahin kamera ke arah mereka. Pas banget momennya. Ardi lagi nyium kening Siska, dan Siska meluk pinggang cowok itu erat banget. Cekrek. Aku ambil beberapa foto dan video durasi pendek pas mereka lagi ngomongin soal pembagian harta itu. Kualitasnya jelas banget. Cukup buat bikin pengacara manapun geleng-geleng kepala lihat kelakuan istri durhaka ini. Setelah dapat bukti yang cukup, aku buru-buru keluar dari sana sebelum emosiku meledak dan ngerusak rencana. Di parkiran motor, aku duduk lemas di atas jok. Rasanya sesak banget. Air mata yang dari tadi aku tahan akhirnya netes juga. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena rasa sakit dikhianati sama orang yang paling aku prioritasin. Aku rela makan irit, rela dihina pelit, rela kerja bagai kuda. Ternyata cuma dianggap sapi perah yang siap disembelih buat modal dia hidup enak sama laki-laki lain. Tapi di balik rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai nyala di dadaku. Rasa nggak terima direndahin dan dimanfaatin sebegitunya. Siska pikir aku suami bodoh yang bisa dia setir seenaknya sampai akhir. Dia nggak tahu kalau Mas Kere ini sekarang pegang kartu as yang bisa ngebalikin keadaan. Aku hapus air mataku kasar pakai lengan jaket. Oke sis, kalau kamu mau main gila soal harta gono gini, ayo kita mainkan. Aku starter motor dengan perasaan yang beda dari pas berangkat tadi. Kali ini, gak ada lagi keraguan. Pulang dari apartemen itu, aku duduk diam di ruang tamu yang gelap gulita. Lampu sengaja gak aku nyalain, membiarkan suasana rumah sama suramnya kayak perasaanku saat ini. Sekitar jam 11 malam, suara mobil berhenti di depan pagar, diikuti suara langkah hak tinggi yang nyaring beradu sama lantai teras. Pintu depan terbuka kasar, dan lampu ruang tamu mendadak dinyalakan. Siska berdiri di sana, silau terkena cahaya, tapi wajahnya nggak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, meski habis harian mesra-mesraan sama laki-laki lain. Di tangannya ada sebuah map merah tebal yang kayaknya udah dia persiapkan dari lama. Tanpa basa-basi, dia melempar map itu ke meja di depanku. Suaranya plak, kencang banget, memecah keheningan malam. Tanda tangan, Mas. Aku udah nggak kuat hidup melarat sama kamu. Ucapnya dingin. Matanya menatapku dengan tatapan jijik, seolah aku ini kotoran yang nempel di sepatu mahalnya. Aku buka map itu perlahan, meski aku udah tahu isinya. Gugatan cerai. Alasannya klise banget. Ketidakcocokan ekonomi dan nafkah yang tidak terpenuhi. Hatiku rasanya perih dibacain poin-poin dusta itu, tapi aku berusaha tetap tenang, ngingat rencana licik dia yang aku dengar tadi siang. Kamu yakin mau cerai, sis? Cuma karena aku lagi efisiensi? Tanya aku pelan, pura-pura masih mau mempertahankan. Siska langsung meledak, ketawanya sinis banget. Efisiensi apaan? Kamu itu pelit. Lihat tuh, Ardi, temanku. Dia bisa tuh bahagiain pasangannya tanpa hitung-hitungan receh kayak kamu. Aku masih muda, Mas. Cantik. Aku berhak dapat yang lebih baik daripada cuma nungguin kamu yang masa depannya suram. Dia mulai ngebandingin aku secara terang-terangan. Gak sadar kalau aku udah tahu siapa Ardi yang dia maksud. Aku menghela nafas panjang, menatap dia lurus-lurus. Oke, kalau itu mau kamu. Terus, pembagian hartanya gimana? Pancinganku berhasil. Mata Siska langsung berbinar tamak. Dia maju selangkah, menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang lentik, tapi kerasa tajam banget. Kalimat yang keluar dari mulutnya persis seperti yang ada di skenario jahatnya. Pokoknya rumah, mobil, dan deposito, plus semua aset ruko dan gudang usaha kargo itu harus masuk hitungan harta gono gini. Itu semua kita dapat selama nikah, jadi itu hak aku setengahnya. Kamu keluar cuma bawa baju yang nempel di badan aja. Kalimat kamu keluar cuma bawa baju itu
Benar-benar dialog racun yang bikin sisa-sisa cintaku langsung luntur total. Dia benar-benar mau miskinin aku sampai ke tulang-tulang. Dia pikir aset usaha itu isinya cuma keuntungan dan properti mewah. Dia lupa, atau mungkin saking butanya sama uang, dia nggak pernah mau tahu kalau di balik aset ruko dan gudang itu ada neraca keuangan yang lagi berdarah-darah. Kamu yakin mau ambil bagian dari usaha karbon juga? Itu bisnis lagi berat loh, sis. Kataku memberi peringatan terakhir, setengah menyindir. Halah alasan. Bilang aja kamu gak mau bagi. Potongnya cepat. Pengacara aku udah cek. Ruko itu nilainya miliaran. Gudang di pinggir kota itu juga mahal. Jangan bodoh-bodohin aku ya. Pokoknya aku tuntut semuanya di pengadilan agama. Dia ngambil pulpen dari tasnya dan maksa nyodorin ke tanganku. Tanda tangan persetujuan sidang sekarang. Biar prosesnya cepat. Minggu depan aku mau ini semua kelar. Nafsu serakahnya benar-benar udah nutupin akal sehatnya. Dengan tangan mantap, aku ambil pulpen itu. Aku tatap mata dia sekilas. Ngeliat bayangan kehancuran yang dia pilih sendiri. Oke Siska, kalau kamu mau harta Gonogini sesuai hukum, kita selesaikan di pengadilan. Aku bakal kasih apa yang jadi hak kamu. Semuanya. Aku tanda tangan di atas materai itu. Siska langsung nyamber kertasnya, sambil senyum kemenangan. Seolah dia baru aja menang lotre jackpot. Gitu dong, sadar diri. Ejeknya sambil berlalu masuk ke kamar, mulai packing barang-barangnya dengan kasar. Besok paginya, drama sesungguhnya dimulai. Sebuah truk engkel sewaan parkir di depan rumah, nutupin jalanan kompleks sampai bikin tetangga pada keluar pagar. Siska dengan gaya bosinya nyuruh kuli angkut buat ngeluarin sofa kulit, TV LED 60 inch, sampai kulkas 2 pintu yang belum lunas cicilannya. Aku cuma berdiri di depan gerbang, ngeliatin dia warawiri kayak mandor proyek. Tetangga mulai bisik-bisik. Kasian ya Mas Rio, diusir dari rumah sendiri. Siska dengar itu, tapi masa bodoh, dia malah sengaja pamer. Bye mas, selamat menikmati hidup susah sendirian. Teriaknya dari jendela taksi online yang jemput dia, ninggalin aku di rumah kosong yang berantakan. Dia nggak tahu, itu adalah senyum terakhir dia sebelum bom waktu meledak. Hari putusan sidang cerai akhirnya tiba. Siska datang gandengan sama Ardi. Gayanya udah kayak selebriti yang mau nerima penghargaan. Dia pakai kacamata hitam lebar, senyumnya ngeledek banget pas papasan sama aku di lobi pengadilan. Ardi juga nggak kalah songong, bisik-bisik ke Siska sambil ngelirik jam tangan mahalnya, seolah waktu dia terlalu berharga buat ngurusin remah-remah kayak aku. Aku cuma duduk tenang di pojokan, meluk tas ranselku yang isinya dokumen neraca keuangan perusahaan yang udah diaudit resmi. Hati rasanya aneh, nggak ada sedih, cuma deg-degan nunggu bom waktu meledak. Di dalam ruang sidang, Siska dengerin pembacaan putusan dengan muka berseri-seri. Hakim mulai bacain daftar aset yang dibagi. Ruko di pusat kota, gudang kargo, mobil, sama deposito. Siska nyenggol lengan Ardi sambil senyum lebar. Tuh kan Yang, kita kayak mendadak. Bisiknya keras banget sampai ditegur panitera. Tapi senyum itu nggak bertahan lama. Begitu hakim masuk ke bagian kewajiban dan liabilitas, suasana mendadak hening. Hakim nyebutin kalau harta Gonogini alias harta bersama itu mencakup aset dan hutang yang terjadi selama pernikahan demi kelangsungan usaha keluarga. Muka Siska langsung berubah warna jadi abu-abu pas hakim nyebutin angka total hutang usaha kargo yang jatuh tempo, 5 miliar rupiah. Karena Siska ngotot minta pembagian aset usaha 50-50, otomatis dia juga wajib nanggung 50% dari hutang itu. Jadi bukannya dapat untung, Siska sah divonis harus bayar hutang sebesar 2,5 miliar rupiah ke pihak bank dan vendor. Palu diketok. Tok, tok, tok. Suara itu rasanya lebih kencang dari petir di siang bolong buat Siska. Dia langsung lemes, nyaris melorot dari kursi kalau nggak pegangan meja. Begitu sidang bubar, drama sebenarnya pecah di parkiran. Siska lari ngejar Ardi yang jalannya mendadak cepet banget menuju mobil.
Mas Ardi, tunggu. Kita harus gimana nih? Kamu bantuin aku lunasin kan? Kan kita mau nikah. Teriak Siska histeris sambil narik lengan kemeja sutra Ardi. Ardi langsung nepis tangan Siska kasar banget. Ekspresi singa yang garang di WhatsApp mendadak jadi kayak tikus kejepit. Gila kamu ya, hutang 2,5 M itu duit semua. Aku gak mau ikut campur. Kita putus. Jangan hubungin aku lagi, atau aku lapor polisi. Bentak Ardi. Terus langsung tancap gas ninggalin Siska yang bengong sendirian di tengah asap knalpot. Belum sempat Siska napas lega, 3 orang berbadan tegap pakai jaket kulit hitam, debt collector resmi dari bank, langsung ngerumunin dia. Ternyata info putusan pengadilan cepat banget nyebarnya. Bu Siska, kami ada surat kuasa sita jaminan. Karena ibu sekarang penanggung jawab hutang juga, dan aset ruko lainnya nggak nutup, kami harus sita aset pribadi ibu sekarang juga. Tas, perhiasan, dan saldo rekening ibu dibekukan mulai detik ini. Kata salah satu debt collector itu dingin tapi tegas. Siska jerit-jerit kayak orang kesurupan pas tas Hermesnya ditarik paksa sebagai barang jaminan. Aku nyamperin dia pelan-pelan. Siska nengok ke aku. Matanya sembab, makeupnya luntur berantakan. Dia natap aku dengan tatapan memelas yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mas, Rio, tolong aku mas. Bilang sama mereka ini salah paham. Kita rujuk ya. Aku hilaf mas. Rengeknya sambil coba megang tanganku. Tapi rasanya hatiku udah beku. Aku mundur selangkah, ngehindarin sentuhan dia. Maaf sis, palu hakim udah diketok. Kamu yang minta semua ini kan? Kamu yang minta harta Gonogini dibagi adil? Ya, itu keadilan buat kamu. Selamat menikmati hasil keserakahanmu. Setahun berlalu, hidupku mulai bernapas lagi. Beban hutang yang dibagi 2 bikin cash flow usahaku jadi sehat lagi pelan-pelan. Dengan manajemen baru dan efisiensi ketat, kargo logistikku mulai bangkit. Aku bisa beli motor baru, cash bukan kredit, dan hidup tenang tanpa drama. Dengar-dengar kabar dari Bu RT, Siska sekarang tinggal di kos-kosan petak di pinggiran kota. Kerja serabutan karena dikejar-kejar sisa hutang yang belum lunas. Mobil mewahnya ditarik, teman-teman sosialitanya ngejauh semua karena takut dipinjemin duit. Pesan moralnya simple aja buat kalian yang lagi berjuang atau punya pasangan. Setia itu mahal, tapi serakah itu lebih mahal harganya. Jangan pernah ngeremehin pasangan yang lagi berjuang di bawah, dan jangan silau sama harta yang belum tentu jadi milik kita selamanya. Karena karma itu kayak paket kilat, kadang sampainya lebih cepat dari yang kita duga. Dan ongkirnya harus dibayar lunas pakai penyesalan seumur hidup.